Banyak hal yang terjadi yang tidak kita minta waktu kita memuji dan menyembah. Ya, karena itu sekarang saya mau masuk ke ibadah yang ini, saya mau ngajarkan dari Mazmur 19 sambil dibuka, kasih judulnya Mazmur yang paling puitis. Menurut saya, Mazmur 19 ini the most poetic psalm. The most poetic psalm. Mazmur yang paling puitis ya ini. Biasanya susah diajarkan. Karena berisi dengan sanjak dan kata-kata kiasan. Tapi justru yang beginian itu bicara banyak tentang Bapak kita. Kalau kita bisa tangkap karakternya di balik setiap kalimat. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Kalau sudah Anda buka Mazmur 19 ayat pertama, bunyinya untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kita sekarang tahu yang menggubah lagu karena Mazmur itu puji-pujian, Mazmur itu nyanyian, komposernya adalah Raja Daud di sini, untuk pemimpin biduan. Kadang saya mikir ya, siapa sih pemimpin biduan ini? Pernah kepikir nggak? Kadang-kadang bicara tentang kita sih, dalam posisi kepemimpinan dalam hidup ini, for leadership, or for leaders only. Pertemuan pemimpin gitu ya, mungkin enggak semua jemaat terbuka, enggak dibuka untuk semua jemaat maksudnya. Hari ini mungkin kita kumpul ada seminar atau ada konferensi untuk para pemimpin saja, untuk pemimpin biduan. Tapi ini Daud buat lagu untuk pemimpin biduan, siapa nih? Ada beberapa arti. Salah satunya, para ahli teologi mengira ini bisa saja Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, to the chief, for the chief musician. Chief di situ, C-nya huruf besar. Chief itu artinya pemimpin. Ya, CEO, Chief Executive Officer. Ya, the chief of a country is its president. Chief daripada pemimpin satu negara, yaitu presiden atau perdana menterinya. Atau kalau kerajaan, rajanya. Kalau bahasa Indonesia untuk pemimpin biduan, P-nya huruf kecil. Tapi di bahasa Inggrisnya chief musician itu C-nya huruf besar. Jadi ya sudahlah, kita nggak tahu kepastiannya. Bisa saja artinya begini loh ya. Why not sih? Nggak keluar dari frame, nggak keluar dari konteksnya. Kita bisa nyanyi itu Tuhan yang kasih suara loh. Bisa main musik ini Tuhan yang beri bakat. Kalaupun tidak punya talenta dari lahir, Tuhan yang mengasah ketekunan sehingga ada kemauan dan dorongan untuk mau belajar. Ada orang pintar dengar. Ada orang baca balok. Ada yang bisa baca nggak bisa dengar. Diambil catatannya nggak bisa main dia. Yang kayak gini nggak pakai catatan nih. Dan saya tahu Pitoy di sini bisa dua-dua, bisa baca, bisa mendengar. Ada yang nggak bisa main musik sama sekali, suaranya pas-pasan. Tapi Tuhan kasih dorongan hati untuk memuji. Ketika seorang teman saya ditanya, dia nol, tidak bisa musik sama sekali. Ditanya, kamu bisa main musik? Bisa. Musik apa? Apple Music atau Spotify katanya. Ya, dia main musik kan, tapi orang lain yang memainkannya. Nggak ada alasan untuk kita nggak memuji karena kita nggak bisa main musik. Karena musisi sesungguhnya, chief musician itu Tuhan Yesus. Pujian itu miliknya, bukan milik kita. Kita ini hanya dipinjami kemauan. Jadi kita semua bisa memuji Tuhan. Tuhan taruh puisi di hati kita, buktinya setiap orang bisa romantis dengan pasangannya. Minimal kalau bukan suami istrinya, itu idealnya. Kalau jatuh cinta kan romantis semua. Bisa puisi segala, bisa ekspresif, bisa agresif. Pakai ruang itu untuk Yesus dulu dalam hidupmu. Gunakan semua puisi dan nafas otot sendi puisimu itu untuk Tuhan Yesus. Dia yang paling layak terima pujian miliknya. Itu the chief musician. Daud itu hanyalah instrumennya. Makanya dalam hidup ini kan kita mengaku begini, Tuhan aku ini hanya alatmu. Alat itu bukan hanya lidi dan sapu. Alat musik, kita ini seperti alat musik Tuhan. Hidup kita diciptakan itu untuk kemuliaan. Untuk kemuliaannya Dia, bukan kemuliaan kita.
Kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah, kira-kira apa maksudnya? Kan untuk kemuliaannya. Seorang istri kan dalam gambar rupa laki-lakinya. Kalau istrinya malu-maluin, yang suaminya yang malu. Suami akan malu sekali jika istrinya memalukan. Kamu jangan begitu dong. Gimana reputasiku? Jangan compang-camping dong. Aku ini mungkin ya, dia adalah seorang pejabat atau dia seorang artis atau seorang apa, berpengaruh. Dia kan berkata, aku ini kan terhormat di masyarakat. Berdandan. Ya nggak fair sih, masa wanita objek pria, yang nggak, laki-laki juga sama. Laki-laki nggak bisa independen. Dia hidup itu untuk kemuliaan kepalanya. Kalau pria itu kepala wanita, Kristus kepala laki-laki. Kita ini juga wanita yang laki-laki. Loh, bukan berarti kita ini bingung seks kita apa. Kita ini mempelai wanitanya. Bukan berarti kita ini perempuan yang pria. Kita ini tetap nomor 2. Kita punya suami sorgawi, namanya Yesus. Gereja Tuhan itu mempelai perempuan. Saya nggak bisa semena-mena. Uang juga aku yang cari. Karir juga karirku. Aku mau gimana terserah aku, nggak bisa. Hidup kita mencerminkan Yesus Kristus, suami sorgawi. Kalau Anda nggak takut sama istri, Anda bisa hidup sembarangan. Istri yang harus berdandan, istri yang harus menjaga reputasimu, sedangkan Anda nggak menjaga reputasi sendiri, Anda bisa sembarangan, nggak bisa. Di mata Allah, Anda adalah istrinya. Kita semuanya ini hanyalah alat atau instrumennya. Jangan cari kemuliaan sendiri, carilah kemuliaan Allah. Itu the chief musician, Mazmur Daud. Kita semua adalah cermin kemuliaan Allah. Saya nggak bisa sembarangan loh. Kalau istri saya harus jaga nama saya harus jaga nama Kristus. Dan untuk saya menjaga nama Kristus dalam hubungan pernikahan, saya harus jaga istri saya dan kasih dia dulu. Jadi tidak ada satu orang pun yang above the law atau di atas hukum. Kita semua harus tunduk pada sesuatu. Dan ultimately, ujungnya kita harus tunduk pada Kristus. Dan kalau kita tahu dia siapa di hidup kita, berikan kasihmu kepadanya. Perasaan pertama itu selalu pada Kristus. Bisa nggak bisa main musik, bisa nggak bisa nyanyi. Kasih jiwa puisimu itu pada Tuhan. Kasihlah dengan Tuhan dengan segenap hati. Sebelum dengan segenap akal budi dan pikiran. Sebelum dengan segenap kekuatan dan kehidupan. Cintai Tuhan itu pertama-tama dengan segenap hati dulu. Dan segenap ekspresi. Ruang puisi itu berikan ke Kristus perasaan pertama. Jangan biarkan orang lain yang meminumnya. Kenapa susu di Israel itu enak sekali? Dalam pengalaman saya, diizinkan Tuhan pelayanan kemana-mana. Menurut saya sih, ini bukan kata Tuhan. Ini opini. Susu itu paling enak itu di 2 tempat yang saya pernah coba. Di Hokkaido, Jepang, dataran tinggi, sapinya subur-subur. Tapi yang gak kalah dengan itu di Israel. Enak benar yang suka susu. Kenapa? Di Israel enak sekali. Karena perasaan pertama daripada lembu yang quality dikasih kepada rakyatnya sendiri. Baru sisanya perasaan berikutnya ekspor. Makanya tempat itu disebut tanah perjanjian mengalir susu dan madu. Perasaan pertama untuk anak sendiri dong. Perasaan kasih pertamamu kasih Yesus. Sebelum jatuh cinta sama pacar, sebelum mengasihi suami atau istrinya, bahkan anak-anaknya bagi seorang ibu yang mengandung sekalipun atau melahirkan anak. Give your first love to Jesus. Orang yang biasanya juga kaku, kering, garing, kurang ekspresi, tergila-gilalah pertama-tama kepada Tuhanmu. Mengasihi Tuhan itu pertama-tama dengan segenap hati dulu, sebelum pikiran, akal, budi, kekuatan, dan kehidupan. Kalau hati gagal jantung, tubuhnya pun meninggal. Itulah sebabnya tahun ini, jangan tahan kalau memuji, jangan tahan untuk menyembah. Mau nangis, nangislah biar orang lain hakimi kiri kananmu peduli amat. Mau berlutut, berlututlah. Asal semuanya itu ada dalam firman, yadah, todah, syabak, semua yang saya sudah ajarkan di online kemarin.
Mau bersorak, bersoraklah. Asal bukan untuk cari perhatian, bukan. Tipis memang. Tapi kalau Anda memang tulus memuji Tuhan, nggak usah pedulikan orang lain pikirkan. Berikan perasaan pertamamu pada Tuhan. Mari kita memperbaharui kualitas kerohanian kita tahun ini. Bukan hanya sungguh-sungguh, tapi yang murni, susu paling murni dari hati kita adalah untuk Tuhan. Madu sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini Mazmur yang paling poetis. Setahu saya saksikan kepada Anda, saya ini orangnya kaku sebenarnya. Nggak ada I'm sorry, I love you. Umur 6 tahun saya jauh dari ortu. Umur 6 sudah pindah Taiwan karena sekolah dan juga untuk berobat. Jadi saya sudah biasa dengan distant relationship, hubungan yang jauh. Papa mama baik sekali, luar biasa, the best parents I could have. Orang tua yang paling baik yang bisa saya miliki dalam hidup ini. Tapi apa boleh buat karena tubuh saya lemah, harus terapi. Sekalian sekolah di situ. Lalu saya cuman SD di Indonesia, SMP ke Singapura. SMP belum selesai saya pindah ke Kanada sekolah. Dari kecil saya udah mancanegara. Jadi saya itu orangnya tertutup. Tertutup. Nggak bisa nangis. Apaan tuh peluk hak, don't touch me. Seperti MC Hammer berkata, can't touch this. You cannot touch me. I don't touch people. I'm not touchy. Saya nggak bisa begituan. Ekspresi mati. Tapi Tuhan ubah saya. Tuhan tahu kalau saya begini akan celaka jadi papa. Saya akan celaka jadi suami. Saya akan celaka jadi gembala. Mulut saya dulu itu digencet pun nggak akan keluar I love you loh. Sekarang saking gampangnya beberapa orang kira itu biasa. Enggak. Sampai sekarang pun saya tahu itu karunia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau merombak relationship-mu. Dimulai selalu dari Kristus karena dialah pokok anggur, Andalah carangnya. Dialah Alfa dan Omega, selalu bermula dan berakhir dengan Tuhan. Tidak pernah, segala berkat itu hanya di tengah. Kalau Anda mau mengalami perombakan tahun ini dalam hubungan, baik itu pernikahan dengan anak, keluarga, dalam pelayanan, then I think you have to start with Christ. Not just starting with Christ, bukan cuma bermula dengan Kristus, tapi bermula dengan cara Kristus. Mazmur 19 mengajarkan kepada kita, bahwa Tuhanlah permulaan ekspresi. Karena itu jangan tahan hatimu kalau masuk hadirat Allah. Pas saat teduh, kalau kita lagi cari wajah Tuhan sendiri, baca Alkitab, mau nyanyi, mungkin kita nggak bisa main musik, kita mainin musik gitu loh maksudnya. Atau kita lewat online hari-hari ini. Pokoknya, kalau Anda masuk hadirat Allah, jangan izinkan gangguan. Perasaan pertama itu selalu untuk Tuhan. Orang seringkali membanggakan dia mau menyelesaikan dengan benar. Tapi kalau kita tidak bisa memulai dengan benar juga akhirnya salah kaprah. It is very important to start right and start strong. Langkah pertama atau langkah kaki ke satu itu harus betul dulu. Perasaan pertama untuk Yesus. Dan tidak boleh setengah-setengah, harus genap hati. Untuk pemimpin biduan, to the chief musician, dari Daud instrumennya. Kita ini hanya alat. Ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, mulai masuk puisinya. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ayat 2 dan 3 ini bunyinya kayak sewaktu dulu zaman SD ya. Kalau bicara sehari-hari begini, tetapi ketika satu persatu ditunjuk untuk puisi, beberapa teman-teman kelas saya itu pandai sekali untuk berpuisi. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Pernah nggak dulu waktu sekolah ada teman yang ditunjuk kalau kita langsung ngompol berdiri? Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ibuku, pahlawanku. Saya kagum loh dengan teman-teman itu. Kok bisa ya jiwanya itu loh, siapa yang ciptakan ya? Kok bisa begitu ya? Ternyata hal itu juga bisa dilatih.
Kalau kita bisa dengan Tuhan, kita bisa dengan anak kita nanti. Ya bukan gitu, anakku bisa mati berdiri. Ada apa dengan papa, kesurupan apa ini? Bukan begitunya. Mungkin kita bisa berubah sampai taraf. Kalau papa ada salah minta maaf, langsung rebah itu anak. Istilahnya. Enggak berlebihan, enggak lebay gitu. Tapi dia tahu itu perubahan pada papanya. Itu menjadi kesembuhan anakmu. Sebab anak tidak menuntut apa-apa. Anak hanya menuntut papanya jujur. Perasaannya dengan dirinya. Most of the time healings come. Kesembuhan bisa datang dari tahta Tuhan itu begini. Anda diubah di hadapan tahta dulu. Lalu setelah itu keadaanmu diubahkan. Mungkin bukan ibuku. Tapi hubungan Anda dengan mama akan sembuh. Saya melihat memang Tuhan itu ajaib kalau bekerja. Before He changes anyone in your life, He changes you. And He changes you always through an intimate relationship with Him. Sebelum Tuhan mengubah siapapun di hidupmu, Tuhan mengubahmu. Dan Tuhan mengubahmu selalu lewat hubungan yang intim dan dekat dengan Dia. Ada perombakan cara, ekspresi pula. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Kalau kita baca dengan logika nggak ngerti ini. Suami istri seringkali pakai logika saja kan. Sayangku sama suaminya. Kamu masih cinta enggak sama aku? Loh kalau aku enggak cinta, mana mungkin aku setia? Yang dia butuhkan adalah jamahan bro, bukan jawaban. Kalau kita baca ini dengan logika, hari meneruskan berita itu kepada hari, meneruskan apa? Coba sekarang saya ajak kita baca dengan otak kiri dan otak kanan. Dua-dua otak harus dipakai tentunya. Kalau otak kita nggak dipakai, taruh di bawah sini. Tapi jangan hati-hati kalau terantuk batu geger otak kita. Mari kita baca dengan otak kiri, otak kanan. Kalau pakai otak satunya yang hanya logika doang. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Berita apa? Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Malam kok bisa menyampaikan pengetahuan? Kan kalau memang ada pengetahuan malam apa? Dugem kali. Pengetahuan malam itu apa? Apa maksudnya pengetahuan malam? Malam ya tidur, lalu pengetahuan malam itu disampaikan kepada malam berikutnya. Apaan tuh? Lagu ini, kata-kata ini jangan ditersafsirkan begitu. Sekali lagi kita baca. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Bacanya begini loh. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Tanda kebesaranmu di dunia. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Nyanyi di dalam masker itu tidak mudah, jadi Anda perlu bantu. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Maka jiwaku pun memujimu.
perasaan pertama. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Tambah dosisnya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib sekarang, ajaib, bukan hanya besar, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah di guruh angkasa. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kulihat bintang dan bulan di atas sana. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Catat 3 poin sederhana. 3 hal mengapa Allah itu mulia. Allah mulia, 1, dalam size-nya atau ukurannya. Bagaimana menafsirkan Mazmur yang paling puitis di seluruh kitab Mazmur. Ketika pemazmur Daud berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Pandang langit, how vast, betapa lebar dan luas. Hal pertama yang kita bisa tafsirkan tentang karakter Allah, pribadinya, yaitu bahwa Allah itu mulia dalam ukurannya. Kita tidak bisa mengukur dia. Orang yang mengerti pujian ini tidak akan gampang goyah kena masalah. Karena dia tahu Allahnya besar. Karena hatinya penuh dengan pewahyuan. Betapa besar Allahnya. That God is glorious in His size. Size kita manusia itu small, medium, large, SML, XL, XXL, XXXL. Tapi Allah punya size tidak diketahui oleh kita karena terlalu besar. Orang yang bisa memuji Tuhan dan mengerti detak jantung pemazmur ketika menulis dan menyanyikan lagu ini. Dia tidak perlu dorong-dorong imannya, push-push. Iman tidak perlu dipompa-pompa. Dia nggak perlu baca Alkitab dan paksa dirinya percaya. Kalau hatinya penuh pewahyuan Allahnya besar dan betapa mulia. Tuhan bicara apa? Dia percaya seperti Abram memandang ke langit. Aku udah umur cepek Tuhan, hampir 100. Kau berkata aku bapak segala bangsa. Besok aku ganti nama aku dari Abram menjadi Abraham, yang artinya bapak segala bangsa. I want to see